got zero friends. Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Blitar 1985. Para penduduk kampung di desa Cakung saat itu begitu hebohnya karena mereka mendengar teriakan jika pengantin dari keluarga Pak Broto telah menghilang. Rani menghilang, Rani menghilang, Rani menghilang, teriak salah satu warga waktu itu. Semua orang tergopoh-gopoh masuk ke dalam rumah Pak Broto. Di sana, di kamar Rani, hanya ada beberapa lembar daun kering, bunga-bunga kering, dan juga darah di sprei kasurnya. Pak Broto adalah salah satu juragan padi di kampung itu. Dan Rani, seorang gadis yang cantik jelita, dia telah dipersunting oleh anak Pak Baskoro yang bernama Bisma. Keluarga Pak Baskoro pun bukan orang biasa. Di kampungnya, Pak Baskoro terkenal amat sangat kaya raya, dan juga anaknya adalah pujaan para wanita-wanita yang ada di kampung tersebut. Ora iso dijarno iki, wis ono 5 nganten dalam tahun ini yang menghilang, kata Mbak Suri waktu itu. Bener Mbak, sudah 5 pengantin yang hilang di tahun ini. Apakah mereka itu pergi atau bagaimana? Tidak mungkin pergi toyo. Kalau toh pergi, orang mungkin ono tanda-tanda kembang garing, godong garing, terus getih. Orang mungkin, kata Mbak Surip lagi. Biyen, kampung iki wis pernah ono kejadian koyo ngene. Tapi pelakune wis dibabat habis mbek warga. Siapa Mbak? Kata Prapto. Biyen pelaku penculik pengantin iki keluargane Mbah Tarso. Mbah Tarso ki duwe anak cebol alias kerdil. Dekne dendam karo wong kampung gara-gara kabeh arek wedok sing disenengi ambek Parjan ora gelem. Mangkane Parjan akhirnya mangkel ambek penduduk kampung. Akhirnya Parjan pun dekne ngilmu hitam. Sopo-sopo pengantin wedok nek kampung iki diculik, diperkosa, terus digantung ning wit asem cedak punden. Hah? Tahun piro iku Mbah? Kata penduduk yang lain. Kuwi wis suwi 15 tahun kepungkur, kata Mbah Surip menjelaskan. Tapi Mbah, kira-kira sapa maneh sing gawe ilmu ki? Parjan kan wis mati, sak keluargane mati kabeh, kata Lik Bejo. Nah, kuwi sing dadi pertanyaan. Coba saiki Rani digoleki ning punden, kata Mbak Suri. Semua warga pun berlari berduyun-duyun ke arah punden yang ada di pojok kampung, dekat sawah dan juga hutan. Ternyata benar dugaan mereka. Di sana jasad Rani menggantung
dengan darah yang keluar dari kemaluannya. Dan dia pun mati dengan sangat mengenaskan. Tidak! Mbok Lasem, ibu dari Rani, menangis histeris ketika mengetahui putrinya yang telah tergantung. Begitu juga dengan Pak Broto. Keluarga itu rasanya telah lunglai. Sedangkan Baskoro, ayah Bisma, dan semua keluarganya hanya melihat terpaku, melihat calon mantunya yang menggantung di pohon asem dekat Punden. 10 hari setelah kematian Rani, ada seorang pemuda bertubuh kerdil dengan muka yang separuh terbakar berjalan melewati pematang sawah. Pemuda itu, dia berjalan dengan langkahnya yang kecil, menyusuri tiap-tiap pematang sawah, sehingga dia pun bertemu dengan warga kampung dari daerah Cakung. Loh, Le, apa yang di? Le, nganu Le, badhe tenggene griyane Yai Salim, kata pemuda tersebut. Loh, kowe iki Parjan toh? Kata Lek Tarmin. Ternyata Lek Tarmin mengenali pemuda tersebut. Inggih, kula Parjan. Loh, bukannya awakmu wis mati toh Le? Kata Lek Tarmin lagi. Dereng, kejadian niku kula dereng mati. Kula ditolong kali tiang. Terus kula dibeto teng kota. Kata Parjan waktu itu. Oh ngono. Ya wis Le. Pak Lek cek anu dhisik ning sawah. Kata Lek Tarmin. Monggo Lek. Iya. Malam pun telah datang. Lek Tarmin, dia yang sedang kedapatan kerja ronda malam ini, bersama Bagas dan juga Lek Parto. Mereka bertiga sedang mengobrol asik di pos kampling. Lalu datanglah Mbah Surip. Mbah Surip pun ikut berjaga di pos kampling. Lah iya toyo, nganteni sono 5 sing ilang terus mati. Kira-kira sapa maneh sing gawe kejadian koyo ngene iki? Kata Mbah Surip. Oh iya, mangisu aku ketemu kalau Parjan no Mbah. Hah? Parjan? Parjan sopo? Kata Mbah Surip. Parjan kuwi. Parjan anak Mbah Tarso. Eling pora kowe? Mbah Tarso sing omahe diobong kalau wong kampung 15 tahun kepungkur kae lho. Aku iki mau temu anake. Kowe ojo nggae omong. Tarso sak keluarga wis mati kabeh. Tekan ndi ana anake sing urip? Apa maneh Parjan? Sumpah Mbah. Mosok to ya aku iki ketemu demit awan-awan. Ya ora mungkin. Apa maneh mau Parjan ngomong apik nang omahe Yai Salim? Kowe le ora percaya? Ayo neng ngene omahe Yai Salim. Kata Lek Tarmin waktu itu. Yowis, ayo mendingan rono wae. Ayo. Lek pancen ancene iku mau Parjan tenanan. Berarti
5 penganten sing ilang kuwi, sing diculik kuwi pasti Parjan pelakune, kata Mbah Surip waktu itu. Iya bener, gak iso dibiarkan, ayo Mbah. 4 orang itu pun mereka semua berduyun-duyun pergi ke rumah Mbah Salim. Di sana mereka mengetuk pintu. Lalu mereka dibukakan pintu oleh istrinya Mbah Salim. Mbah Salim ono yu. Ono Kang, lungguh dhisik, kata istri Mbah Salim. Mbah Salim pun keluar. Piye Yai? Iki wau wonten warga sing ngonangi sanjangi ketinggalan Parjan di kampung ini, kata Mbah Surip. Yai Salim pun agak terkejut. Lalu dia manggut-manggut. Terus, kepiye? Kata Mbah Salim. Sanjangi wau Tarmin ketemu kali Parjan. Terus Parjan sanjang lek badhe tenggening griyaning jenengan. Iya, mau awan nancine bocahe mrene. Ono apa? Tanya Yai Salim. Ngeten Yai, seperti kejadian 15 tahun yang lalu. Bukankah Parjan dan keluarganya yang melakukan penculikan terhadap para pengantin, lalu memperkosa dan membunuhnya? Dan sekarang ini pun, dalam setahun terakhir, sudah 5 pengantin yang mengalami hal yang sama, Yai. Lalu, Kang Parmin bilang, kalau dia ketemu Parjan di jalan. Apakah Parjan benar-benar masih hidup, Yai? Parjan memang isi urip. Dia ini selamat soko amukan warga waktu itu. Terus Yai, berarti yang melakukan ini adalah Parjan lagi? Urung mesti leh. Urung mesti. Kita masih harus membuktikan semua ini. Kita tidak pernah tahu siapa-siapa saja pelaku sebenarnya. Dulu kalian membakar rumah Mbak Tarso, rumahnya Parjan, kalian habiskan seluruh keluarganya tanpa ada bukti yang jelas. Hanya karena semua perempuan itu menolak Parja. Ya ora iso kaya ngono, kata Yai Salim. Bukti udah jelas lho. Kurang bukti apa lagi? Waktu itu pun ada yang melihat jika yang menculik itu seorang kerdil. Aku cik sangsi. Wes ini wae. Kasus iki tetep ayo diselidiki pelan-pelan. Parjan selama iki ora enek ning kota iki. Dekne rene iki mau mung mampir ning nggonku. Berarti selama ini Yai Salim tahu jika Parjan masih hidup. Benar. Aku ngerti. Berarti Yai menyembunyikan, melindungi para pelaku kejahatan di kampung ini. Urung tentu, Rip, kata Yai Salim. Kasus iki kudu ditangani baik-baik, diselidiki alon-alon. 15 tahun yang lalu kalian telah salah tangkap.
jangan sampai pelaku sesungguhnya bebas berkeliaran. Saat ini kita harus fokus menangkap siapa pelaku sesungguhnya, Rip, kata Yai Salim menegaskan. Tapi kan sudah jelas toh Yai, kalau pelakunya itu Parjan dan keluarganya. Banyak yang melihat, katanya penculiknya diangkat sama orang cebol. Siapa lagi di sini kalau bukan Parjan dan keluarganya, kata Mbah Surip menegaskan. Kalian kan hanya melihat bentuk tubuhnya yang cebol, tapi kan orang ini sing nonton wajahnya Torip. Memangnya di kampung ini cuman Parjan saja yang bertubuh cebol? Lanjut Yai Salim. Semua orang pun mereka merasa tersadar, bagaikan tertampar. Memang benar, di sini bukanlah cuman Parjan yang bertubuh cebol, bisa jadi orang lain. Lantas solusinya bagaimana Yai? Kalau begini ceritanya, kita semua takut menikahkan anak kita Yai. Benar, kita selidiki dulu semuanya. Kita lihat siapa kira-kira di kampung ini yang sudah memakai ilmu hitam dengan tumbal pengantin. Pastinya tidak sembarangan orang. Mereka semua pun manggut-manggut. Baiklah Yai, kami mohon izin untuk melanjutkan siskampling. Kami mau ngeronda dulu Yai. Pamit Mbah Surip dan juga teman-temannya. Iyo, hati-hati. Eling, ojo nganti ono sengerti lek kita ngawasi penduduk sing sekirane kita curigai sopo-sopo sing duwe ilmu hitam. Mereka semuanya pun mengangguk sepakat dan akhirnya mereka berempat pun melanjutkan untuk ronda. Entah mengapa malam ini begitu sunyi sekali. Saat ini hujan pun mulai rintik-rintik. Tampak ada seseorang yang berjalan di tengah pematang sawah sambil membawa senter. Lalu dia pun berjalan ke arah punden. Punden yang ada pohon asem. Di sana dia duduk sambil mulutnya berkomat-kamit membaca sesuatu. 4 orang ini pun yang sedang berkeliling untuk ronda di kampung mereka. Mereka menyadari seseorang yang sedang duduk di bawah pohon asem tersebut. Suasana malam yang sangat mencekam dan mereka berempat pun mereka mengamati dari luar siapakah sosok sebenarnya yang berada di bawah pohon asem tersebut. Nampak di depan pemuda itu sosok pocong yang begitu menyeramkan. Tapi nampaknya pemuda itu pun tidak mengetahui adanya sosok tersebut. Lalu sosok itu pun melayang ke arah 4 orang yang mengintai pemuda tersebut. Mereka pun berteriak dan lari kocar-kacir. Di saat mereka lari, Disma, laki-laki yang berada di bawah pohon asem itu pun
menoleh ke arah 4 orang itu. Mbah Surip melihat Bisma yang saat itu sedang terkaget melihat kenapa 4 orang itu semua berlari. Pocong itu pun seakan tidak melepaskan mereka. Mereka mengejar 4 orang itu. Bahkan pocong itu pun mengejar mereka sampai masuk ke dalam kampung. Mereka semua berlari kocar kancir dan pontang panting. Mereka semua menuju ke arah pos kamling dengan nafas yang tersengal-sengal dan tubuh yang lelah karena dikejar oleh pocong dari ujung kampung sampai tengah kampung. Ketika mereka melihat ke belakang, pocong itu pun sudah tidak ada lagi. Mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dan tidak melanjutkan ronda malam itu juga. Keesokan paginya, mereka berempat pergi ke rumah Yai Salim. Di sana, mereka bercerita jika tadi malam mereka bertemu dengan Bisma di Punden, tepatnya di bawah pohon asem, di mana semua mayat pengantin tergantung di pohon asem tersebut. Mbah Surip, dia berkata kepada Pak Yai, "Demi Allah Pak Yai, tadi malam itu sangatlah nyata jika Bisma berada di Punden malam-malam. Apakah bukan Bisma yang melakukan, Yai? Sedangkan kalau bukan dia mau ngapain malam-malam ada di Punden, apalagi di bawah pohon asem? Kami tadi malam, Yai, dikejar pocong. Wajahnya hancur, baunya busuk. Kami semua dikejar sampai masuk ke dalam kampung. Di saat itulah saya bisa melihat siapa sosok pemuda yang ada di Punden itu. Dan ternyata memang Bisma," kata Pak Surip. "Kita rahasiakan dulu. Apakah Bisma mengetahui jika kalian mengintip dia?" "Saya tidak tahu, Yai. Tapi yang pasti dia melihat ke arah kami ketika kami lari tunggang langgang. Tapi kan keadaan di sana gelap gulita. Saya rasa dia tidak mengenali kami, kecuali jika dia mengenali suara kita, Yai," kata Mbah Surip. "Intinya kita rahasiakan dulu semuanya. Jangan bertindak gegabah. Kita awasi gerak-gerik Bisma," kata Yai tersebut. "Iya Yai, saya setuju. Berarti ini beda kasus lagi, beda orang. Kalau dulu kalian melihat yang menculiknya adalah seorang orang kecil, dan sekarang yang kalian lihat adalah Bisma yang berada di Punden. Betul, Yai. Malam ini, jika kalian melakukan ronda lagi, jangan lupa untuk awasi rumahnya Pak Baskoro dan juga Bisma," kata Yai. "Saya akan melihat dari sini. Laporkan setiap perkembangan yang ada," kata Yai Salim. "Injih Yai, kalau begitu saya pamit dengan teman-teman, Yai," kata Mbah Surip. "Iya, pokoknya jangan bertindak gegabah," kata Yai Salim menegaskan. Malam ini, entah mengapa, semenjak ba'da maghrib, cuaca sangatlah dingin.
Dan juga rasanya bulu kuduk merinding semuanya. Lek Jan yang kala itu, dia yang biasa menjajakan baksonya keliling kampung, merasa tidak ada pembeli sama sekali. Dia terus saja menabuh dan juga berjalan, berteriak sesekali untuk menjajakan baksonya. Tapi nampaknya warga tidak ada yang mau keluar. Sampai akhirnya pun dia berada di pos kampling. Lalu dari kejauhan tampak seorang gadis. Dia berjalan dengan membawa mangkok. "Lek Jan, tumbas bakso," kata gadis tersebut. Gadis itu berjalan dengan memakai payung. Karena cuaca malam ini memanglah sedang gerimis. "Oh, tumbas piro, Nduk?" Biasanya mawon," kata gadis itu. Pak Jan yang tidak asing dengan suara gadis itu. Dia berusaha mengabaikan perasaan yang sedang tidak enak. Lalu dia pun memberikan baksonya kepada gadis itu. Gadis itu menerimanya. Lalu dia memberikan uang sambil membuka payungnya. Terlihat wajahnya yang rusak, tapi masih jelas. "Matur nuwun, Lek Jan," kata gadis tersebut. "Hah, Rani, hantu!" Lek Jan pun lari tunggang langgang meninggalkan gerobak baksonya. Suasana malam yang begitu mencekam. Dia tidak peduli lagi dengan dagangannya. Malam ini, entah kenapa, suasananya begitu mencekam. Sampai akhirnya, Lek Jan berhenti di depan sebuah surau. Di sana nampak beberapa orang yang belum pulang dari sholat Isya. Dia terengah-engah. Lalu dia pun masuk ke surau tersebut. Didapatinya Yai Salim. "Yai, tolong Yai, tolong," kata Lek Jan waktu itu. "Ono apa tuh Jan? Kowe kenapa?" Rani Yai, Rani jadi hantu, jadi kunti Yai," kata Lek Jan waktu itu. "Jangan bikin gosip kamu Jan. Selama ini kan adem ayem, ora enak penampakan apa-apa," kata Yai Salim. "Demi Allah Yai, dia ada di pos kampling." "Hah? Pos kampling? Ayo kita semua ke sana," kata Yai Salim. Ada beberapa orang yang di surau itu pun mereka menuju ke pos kampling. Lalu sebelum sampai di pos kampling, mereka melewati rumah Pak Baskoro. Rumah yang tampak megah dan paling besar di kampung itu. Tampak halaman dan teras rumahnya yang begitu mewah. Ada seorang gadis. Dia dengan wajah yang sangat sedih menghadap ke pintu rumah. Suara tangisnya yang begitu memilukan, seolah-olah dia amat sangatlah tersiksa. "Pak Yai, itu di teras rumah Pak Baskoro," kata Mbak Suri. Pak Yai pun melihat ke dalam teras rumah itu. Nampak seorang wanita dengan tangis yang begitu memilukan. Lalu wanita itu pun dia berbalik dan menunjukkan siapa dirinya. "Tolong Rani Yai,"
Rani. Rani disiksa. Gadis itu berkata sambil menunjukkan wajahnya yang hancur. Dengan banyak sekali luka-luka dan juga belatung di wajahnya. Semua orang menjerit. Mereka berlari di belakang Yai Salim. Yai Salim yang tidak siap dengan penampakan itu pun nampak sangatlah terkejut. Lalu dia pun bisa menguasai dirinya. Kowe kenapa, Nduk? Ono opo? Kata Yai tersebut. Aku ditumbalkan, Yai. Kata Rani. Lalu gadis itu pun tiba-tiba menghilang dari pandangan mata semua orang. Suasana yang begitu mencekam. Tiba-tiba Pak Baskoro keluar dari rumah. Loh, Yai Salim, ada apa? Kok rame-rame di depan rumah saya? Monggo Pinara. Kata Pak Baskoro menyapa mereka. Mereka pun semua serba kebingungan. Dan mereka pun sepakat tidak untuk mengatakan hal ini kepada Pak Baskoro. Hai, assalamualaikum Sobat Movie Channel. Apa kabar nih? Maaf ya baru bisa tayang hari ini, kemarin ada kegiatan yang sangat sibuk. Oke, sekarang kita memasuki babak awal dari Demit Penculik Pengantin. Pastinya ceritanya sangat seru, jadi kalian jangan pernah ketinggalan per episodenya. Oke, thank you so much yang udah support, yang udah dengerin, yang udah mampir. Semoga rezeki kalian dilimpahkan menjadi yang lebih luas lagi, dimudahkan semua jalan hidup kalian. Terima kasih yang udah menyaksikan, thank you yang udah support. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and bye-bye.